guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Sri Anissa Larasati dengan NIM 2022-10092. Di sini saya akan mengerjakan tugas ke-14 investasi portofolio, di mana tugas ini menjelaskan metode untuk evaluasi portofolio. Dan yang pertama ada Sharpe ratio, yang kedua ada Taylor ratio, yang ketiga ada Jensen alpha, yang keempat ada Sartino ratio, yang kelima ada informasi rasio, yang keenam ada tracking error, yang ketujuh ada Bela dan alpha, yang kedelapan ada risk audit data return, yang kesembilan ada drone analysis dan ada DGF discounted cash flow valuation dan evaluasi faktor atau faktor evaluasi. Oke, mari kita mulai. Yang pertama ada Sharpe ratio, di mana metode ini untuk mengukur rasio antara portofolio premi resiko dengan resiko portofolio. Semakin tinggi Sharpe ratio, maka akan semakin baik portofolionya. Adapun rumusnya daripada metode Sharpe ratio yaitu return of portfolio dikurang dengan on risk free asset atau aset bebas risiko dibagi dengan deviation of portfolio return atau defisit standar pengembalian portofolio. Metode yang kedua yaitu trainer ratio, di mana metode ini digunakan untuk mengukur rasio antara portofolio premi risiko dengan portofolio beta. Jika semakin tinggi trainer ratio, maka akan semakin baik portofolionya. Rumusnya dari metode trainer ratio ini yaitu return of portfolio dikurangi aset bebas resiko dibagi dengan beta of portfolio. Metode yang berikut adalah Jensen alpha. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja portofolio dengan membandingkan return aktual portofolio dengan return yang diharapkan berdasarkan modal. Jika alpha positif, di sini juga alpha positif, maka artinya portofolio itu menghasilkan return yang lebih baik dari yang diharapkan. Rumus dari Jensen alpha ini yaitu excess return atau pengembalian kelebihan dibagi dengan sistematik risk. Metode berikut adalah Sartino ratio, di mana metode ini mengukur rasio antara return portofolio dengan resiko penurunan, yaitu resiko yang terkait dengan penurunan harga. Semakin tinggi Sartino ratio, maka akan semakin baik portofolionya. Adapun rumusnya ada Sartino ratio ini yaitu return portofolio dikurangi free rate dibagi dengan standar deviasi return. Metode yang berikut adalah information ratio atau rasio informasi, di mana metode ini mengukur kemampuan portofolio menghasilkan return yang lebih baik daripada benchmark yang dipilih. Semakin tinggi rasio informasi, maka akan semakin baik portofolio tersebut. Rumusnya yaitu metode itu excess return dibagi dengan cost of information. Metode yang berikut adalah tracking error, di mana metode ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh portofolio bergerak dari benchmark yang dipilih. Semakin rendah tracking error, maka semakin baik portofolio tersebut. Rumus dari tracking error sendiri yaitu varian return portofolio, di mana dengan ini metode yang berikut bet alpha, di mana metode ini digunakan untuk mengukur rasio sistematik portofolio, sedangkan alpha itu digunakan untuk mengukur kinerja portofolio yang tidak dapat dijelaskan oleh modern. Rumus dari beta dan alpha ini yaitu portofolio dikurangi risk ditambah dan dikurangi risk free rate. Berikut metode risk adjust return atau return yang disesuaikan dengan resiko
Metode ini digunakan untuk mengukur return portofolio yang disesuaikan dengan resiko portofolio. Semakin tinggi return yang disesuaikan dengan resiko, maka akan semakin baik portofolio tersebut. Rumusnya metode yang berikut yaitu Down analysis atau analisis Down, di mana metode ini mengukur penurunan maksimum dari nilai portofolio dari puncak tertinggi hingga titik terendah. Metode yang berikut adalah penilaian DCF, yaitu discount cash flow, di mana metode ini digunakan untuk mengukur nilai intrinsic atau investasi dengan menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Rumus dari metode ini yaitu CF1 ditambah dengan R1 tambah CV tambah 1 R akar 2 tambah CV. Ada metode evaluasi faktor, yang mana metode evaluasi faktor atau faktor evaluasi yang mana metode ini digunakan untuk mengukur kinerja portofolio dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti ukuran perusahaan, nilai, dan momentum. Contohnya yaitu 5G 3-factor model yang mempertimbangkan faktor-faktor di dalam mengukur kinerja portofolio. Baik itu saja penjelasan dari saya. Jikalau ada salah kata mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di tugas selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum bro.